warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi terkait just in time dan backflash costing. Sebelumnya, perkenalkan saya Rea Rahmah Mahardika. Saya Raditya Raja Konserino. Saya Syahla Nazifah. Saya Victor Rivaldi Suryahya. Saya Zaki Akbar. Pada video kedua ini ada 5 topik pembahasan yang akan dibahas terkait dengan just in time dan backflash costing. Pertama, konsep dasar just in time yang akan dijelaskan oleh Syahla. Yang pertama yaitu konsep dasar just in time. Just in time adalah sistem yang menggunakan sistem tarik bukan sistem dorong. Dengan menggunakan sistem tarik, manajer menyadari bahwa lebih baik tidak menghasilkan produk daripada menghasilkan produk yang tidak langsung dijual yang mengakibatkan kelebihan persediaan. Ada 4 dasar konsep just in time, yaitu yang pertama produksi just in time. Memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua, autonomasi. Merupakan suatu unit pengandalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai fluktuasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional yang akan dijelaskan oleh Radit. Yang kedua, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Sistem just in time adalah sistem produksi dan manajemen persediaan yang menghendaki suatu proses produksi berjalan dan pembelian bahan baku dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sistem tradisional adalah sistem yang hanya meramalkan atau memprediksi tentang kebutuhan akan produk di masa yang akan datang. Selanjutnya, perbedaan keduanya yaitu sistem just in time menggunakan sistem penarikan, persediaan tidak signifikan, kontrak jangka panjang dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur seluler, karyawan berkeahlian ganda, keterlibatan karyawan tinggi, basis pemasok sedikit, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, total quality control. Sedangkan sistem tradisional menggunakan sistem dorongan, persediaan signifikan, kontrak jangka pendek dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur departemen, karyawan terspesialisasi, keterlibatan karyawan rendah, basis pemasok banyak, gaya manajemen sebagai pemberi perintah, acceptable quality level. Selanjutnya, konsep backflash costing. Backflash costing adalah sistem yang mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam akuntansi. Sistem ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang menerapkan konsep just in time. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik backflash costing. Yang pertama, akun persediaan tidak disesuaikan selama periode akuntansi untuk mengetahui biaya produksi, tetapi saldo akan dikoreksi pada akhir periode. Yang kedua, tidak ada catatan yang detail tentang unit barang dalam proses. Yang ketiga, tidak ada persediaan produk jadi karena produk jadi langsung terjual. Yang keempat, bahan baku sampai di perusahaan pada saat akan diproses saja dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, tidak ada persediaan produk jadi, persediaan barang dalam proses, jadi semua biaya tidak dibebankan ke produk jadi, tapi langsung ke harga pokok penjualan, karena hasil produksi pasti terjual semuanya. Jadi untuk menghitung biaya-biaya, maka dilakukan perhitungan mundur atau flashback. Selanjutnya, hubungan just in time dengan backflash costing yang akan dijelaskan oleh Zaki. Yang keempat, yaitu hubungan just in time dengan backflash costing. Yang pertama, kedua konsep ini saling berkaitan karena perusahaan yang menerapkan just in time menggunakan metode backflash costing untuk menghemat waktu dan biaya akuntansi, serta memfokuskan manajer pada penjualan produk. Yang kedua, dengan just in time dan backflash costing, perusahaan tidak perlu menelusuri biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead secara rinci ke setiap produk, tetapi cukup menggunakan biaya standar per unit
yang dikalikan dengan jumlah produk yang diproduksi. Yang ketiga, just-in-time dan backflash costing juga menekankan pada kualitas proses dan produk dengan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak mempunyai nilai tambah. Selanjutnya, analogi dasar dari akuntansi keuangan yang akan dijelaskan oleh Victor. 5. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Pencatatan persediaan dengan metode perpetual dan metode periodik. Pada metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagang yang ada dalam persediaan. Lalu saldo persediaan dan COGS atau cost of goods sold dapat diketahui di setiap saat dari catatan keuangan kita. Pada metode periodik, saldo awal persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi, sehingga saldo persediaan dan COGS tidak bisa diketahui secara langsung. Penyesuaian dilakukan di akhir periode, sehingga saldo akhir dari persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat HPP untuk periode tersebut. HPP merupakan total aliran keluar barang dagang untuk periode akuntansi tersebut, dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. COGS sama dengan persediaan awal tambah pembelian dikurang persediaan akhir. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.